Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Selamat datang di channel Dodi Firyansyah, di mana kalian bisa belajar tentang cybersecurity dan dunia IT yang sedang berkembang saat ini. Di video kali ini, saya akan ngebahas tentang sebuah teknologi yang digandrungi oleh mahasiswa-mahasiswa teknik informatika. Kita akan ngebahas tentang IoT, atau Internet of Things. Karena di kampus saya, banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang ngambil tugas akhirnya atau skripsinya itu tentang IoT. Tapi yang dibuat itu hanya sekedar produk, tidak memikirkan masalah keamanannya. Nah, di sini kita akan coba bongkar kira-kira tantangan-tantangan apa aja nih yang banyak dihadapi di dunia IoT terkait dengan cybersecurity. Tapi sebelum menuju ke sana, kita akan bahas dulu apa itu Internet of Things atau IoT. IoT itu adalah jaringan yang terdiri dari berbagai macam hardware dan sensor yang saling terhubung di dalam jaringan internet. Di mana setiap hardware atau perangkat keras tersebut, dia bekerja secara otomatis dan memungkinkan mereka untuk saling berbagi data. Jadi udah nggak ada lagi istilah perangkat-perangkat yang berdiri sendiri atau standalone. Contohnya apa, Pak? Contohnya banyak, dan bahkan di mana-mana. Jangan-jangan di rumah kamu juga ada. Contohnya smart home. Di dalam smart home itu banyak banget kan perangkat-perangkatnya. Misalkan ada lampu, ada AC, ada kulkas atau refrigerator, ada oven misalkan, ada knop pembuka pintu, dan masih banyak lainnya. Dan semua perangkat-perangkat itu bisa kita kontrol dengan menggunakan smartphone. Itu contoh untuk area yang kecil, smart home. Ada lagi contoh yang lebih luas. Apa, Pak? Smart city. Salah satu contohnya adalah kita bisa melakukan pengendalian traffic lalu lintas yang ada di kota tersebut secara otomatis. Bahkan nggak di situ saja, penerapan IoT ini juga bisa diterapkan di kebun atau di pertanian, yang kita sebut dengan smart farm. Jadi perangkat-perangkat perkebunan itu sudah dibuat otomatis dan bisa dikontrol. Dan kedepannya masih banyak lagi penerapan IoT ini di bidang-bidang lainnya. Makanya, prospek IoT itu sangat besar sekali ketika mahasiswa berhasil atau bisa belajar tentang IoT ini. Dan kebutuhan tenaga kerja di luar itu akan sangat banyak sekali. Jadi jangan takut kehilangan lapangan pekerjaan. Atau kamu pernah dengar Industri 4.0? Nah, Industri 4.0 intinya itu juga bicara IoT. Di mana IoT ini sebagai pelopor revolusioner di bidang manufaktur industri. By the way, tahu nggak sih? Menurut laporan dari CNBC Indonesia, sudah ada 678 juta perangkat IoT yang diterapkan di negara kita, atau di Indonesia. 678 perangkat loh, bayangin. Sedangkan menurut laporan terbaru dari Statista, jumlah perangkat IoT yang ada di seluruh dunia itu diperkirakan akan mencapai 34 miliar device pada tahun 2032. Mind-blowing nggak tuh? Artinya apa? Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran IoT ini terhadap kehidupan kita sebagai umat manusia. Nah, makanya, kamu yang saat ini sedang mengambil mata kuliah IoT di perkuliahan, tolong belajar dengan serius. Tapi saya tekankan di sini, jangan hanya belajar pengembangannya saja. Tapi kamu harus belajar satu faktor yang paling penting, yaitu keamanan. Kenapa, Pak? Karena perkembangan IoT yang sangat pesat ini, itu akan membawa tantangan-tantangan tersendiri. Salah satunya adalah aspek keamanan atau security. Makanya, kamu juga harus belajar tentang security di dalam IoT. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa meskipun teknologi IoT ini sangat luas, sangat maju, sangat berkembang, dan juga membuka peluang yang sangat besar, tapi penggunaannya juga tidak akan lepas dari masalah tantangan keamanan atau security. Nah, misalkan tantangan yang paling utama di sini adalah penggunaan perangkat dan juga platform yang berbasis open source. Ya,
Open source juga cukup bagus, kemudian gratis. Cuman, kalau kita bicara source code-nya atau kodenya, itu dia sangat rentan sekali. Kenapa, Pak? Karena semua orang bisa lihat source code-nya. Kalau semua orang bisa lihat source code-nya, maka celah keamanan itu bisa lebih mudah ditemukan. Ya, kalau celahnya udah ditemukan, artinya apa? Artinya dia bisa dieksploit oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang kedua adalah kurangnya update. Kalau komunitasnya aktif, banyak, mungkin update atau patch-nya dia lebih cepat. Tapi kalau komunitasnya sedikit, atau komunitasnya itu nggak aktif, maka perangkat tersebut bisa sangat rentan sekali. Karena open source itu biasanya sangat bergantung sekali terhadap komunitasnya. Dua hal inilah yang menjadi tantangan utama di dalam bidang IoT ini yang berbasis open source. Nah, selain open source, ada juga tantangan yang lain. Misalkan, masalah availability-nya. Kalau kita sudah bicara tentang perangkat IoT, berarti kan ada miliaran atau jutaan perangkat yang terhubung melalui jaringan internet. Dan itu dilakukan secara real time. Bayangkan kalau servernya mati, apa yang terjadi? Datanya mandek. Datanya di-hold di tempat-tempat tertentu. Akibatnya apa? Akibatnya data yang ditampilkan di dashboard itu tidak real time. Selain itu juga ada tantangan yang lain, masalah disaster recovery. Karena kalau kita sudah bicara IoT, potensi-potensi kehilangan data karena bencana atau dicuri oleh orang itu juga akan besar. Karena dia melewati jalur internet, di mana internet itu dikenal dengan jaringan publik. Terus, tantangan yang lain bicara dari sisi pengelolaan datanya. Ingat, IoT itu tidak cuma 1, 2, 3 perangkat saja, tapi hampir jutaan perangkat yang terkoneksi ke dalam sebuah sistem. Dan setiap perangkat itu akan memberikan datanya. Kalau data sebanyak itu tidak bisa dikelola dan di-manage, maka itu akan memberikan dampak yang luar biasa nih bagi si pengelola IoT tersebut. Terus, tantangan yang terakhir itu bicara serangan DOS atau DDoS. Kurangnya keamanan terhadap perangkat-perangkat IoT ini termasuk di servernya, itu bisa memungkinkan terjadinya serangan denial of service. Kalau ini terjadi, maka semua sistem IoT akan lumpuh. Ini yang nggak mau terjadi pada pengembang IoT. Ya, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Karena setiap tantangan biasanya pasti ada solusinya. Nah, beberapa solusi yang bisa saya tawarkan ke teman-teman di sini terkait dengan misalkan masalah kode yang rentan atau source code yang rentan. Dampaknya itu bisa saja data kita dicuri dari kode-kode yang rentan tersebut. Nah, oleh karena itu, pilihlah perangkat-perangkat atau vendor yang menyediakan standar keamanan internasional. Misalkan, kita cari yang sudah tersertifikasi ISO 27001. Nah, kalau sudah tersertifikasi ISO 27001 ini, artinya data IoT kita sudah terlindungi. Kemudian untuk tantangan availability. Kita kan nggak mau sistem IoT kita itu down terus. Dikit-dikit downtime, dikit-dikit downtime. Akhirnya, ya itu akan mengganggu operasional sistem IoT-nya. Solusinya, simple banget. Kamu tinggal cari vendor yang menyediakan jaminan SLA uptime-nya itu sampai dengan 49 atau 99,99%. Kemudian, tantangan masalah disaster recovery. Ketika terjadi bencana, kita harus cari vendor yang menyediakan fitur ini. Karena tidak semua vendor itu menyediakan layanan pemulihan bencana atau disaster recovery. Ini sangat penting banget nih. Apalagi kalau terkait dengan serangan ransomware. Sekian banyak data-data IoT kita, suatu saat terkena ransomware, dan tidak ada pemulihan bencananya, kelar. Ini yang tidak kita inginkan. Terus, tantangan tentang pengelolaan data. Nah, teman-teman bisa cari vendor yang memiliki tingkat skalabilitas yang tinggi. Sehingga pengelolaan perangkat-perangkat IoT-nya bisa dilakukan dengan sangat mudah. Dan solusi tantangan terakhir adalah serangan DDoS atau DOS. Nah, ini teman-teman tinggal cari vendor-vendor yang memiliki fitur-fitur misalkan anti DDoS, kemudian juga firewall-nya.
Firewall-nya pun harus cari yang firewall yang canggih. Terus juga cari yang sudah support manajemen akses yang dilakukan secara ketat. Kalau kalian bingung untuk nyari, Pak, kira-kira vendor apa aja yang sudah menyediakan solusi keamanan secara menyeluruh tadi? Nih, saya kenalin ke kalian. Bisnet Geo. Mungkin yang kalian kenal, Bisnet itu penyedia layanan internet atau ISP. Ternyata tidak. Ada yang namanya Bisnet Geo. Nah, Bisnet Geo ini adalah vendor yang menyediakan layanan cloud atau cloud service. Nah, kenapa saya menyarankan ini? Karena ada satu aspek yang sangat penting di dalam keamanan yang tidak dimiliki oleh vendor-vendor cloud service lainnya. Apa itu, Pak? Komitmen keamanannya. Buktinya, nih lihat. Bisnet Geo, dia sudah tersertifikasi ISO 27001. Siapa yang tidak kenal dengan ISO 27001? Tapi apa cuman itu? Enggak. Yang bikin saya kaget, ternyata hampir semua keluarga ISO 27000 itu diambil sama Bisnet Geo. Gila. Contoh, ISO 27799. Ini bicara tentang Health Informatic Information Security Management. Jadi, untuk rumah sakit, klinik, apotek, dan seterusnya, yang ingin menggunakan jasa cloud service, maka Bisnet Geo sudah bisa melindungi data kalian yang terkait dengan kesehatan. Kemudian ISO 27017. Ini bicara Cloud Service Security. Jadi, produk-produk cloud yang dikeluarkan oleh Bisnet Geo itu sudah terjamin mekanisme keamanannya. Ada lagi ISO 27701. Ini bicara tentang Privacy Information Management. Jadi, Bisnet Geo itu sudah bicara bagaimana mengelola informasi privasi kalian. Jadi, jangan khawatir data kalian akan bocor. Terus ada juga ISO 27018. Ini bicara prosesor cloud privacy. Bagaimana Bisnet Geo itu bisa mengelola dan memproses semua data-data cloud berkaitan dengan privasinya. Gila kan? Nggak cuman itu. Buat kamu yang bergerak di bidang e-commerce, jangan khawatir masalah datanya. Karena Bisnet Geo juga sudah tersertifikasi PCI DSS. Susah loh dapetin sertifikasi ini. Salut deh. Dan masih banyak lagi sertifikasi yang lainnya. Makanya, buat kamu yang skeptis masalah privacy atau data security, jangan khawatir lagi. Kalian bisa gunakan Bisnet Geo untuk mengembangkan bisnis kamu dan juga membangun sistem-sistem IoT tanpa khawatir datanya hilang atau datanya dicuri oleh orang lain. Nah, kalau saya lihat di masa depan, Bisnet Geo ini merupakan salah satu vendor yang concern terhadap keamanan, terutama keamanan data kamu. Jadi ini vendor nggak main-main lagi nih. Jadi nggak salah. Bisnet Geo akan terus berinovasi dan juga akan mendukung perkembangan IoT yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah solusi dari Bisnet Geo ini menjadi salah satu jawaban dari tantangan yang kamu hadapi terkait dengan keamanan di IoT. Jadi buat kamu yang ingin mencoba layanan dari Bisnet Geo, jangan ragu lagi. Bisnet Geo akan menyediakan free trial, bahkan menyediakan konsultasi gratis. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah support channel ini dengan cara komen, like, subscribe, dan jangan lupa klik lonceng yang ada di sebelah kanan atas supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.